Yo, sup, gue Safta Fazi di sini dan gue bakal ceritain masa horor aku. Tidak. Ya, sup guys, gue Safta Fazi di sini dan gue bakal ceritain masa horor. Bukan masa horor sih, tapi cerita horor. Jadi cerita horor gue di kamar baru gue, soalnya banyak banget hal yang lumayan rada-rada mengganggu ya. Tapi ya udah sih, emang tempatnya gitu. So, di sini gue ceritanya itu waktu pulang dari riding santai sama teman gue, dan kebetulan teman gue langsung pulang aja gitu kan. Jadi gue langsung ke rumah tuh di situ, dan itu situasinya lumayan udah pada tidur. Jadi semuanya itu ya udah pada tidur aja sih. So, di situ gue langsung buat kopi. Nah, sesudah buat kopi itu ngerasa hal-hal aneh kayak gimana, kayak perasaan gue tuh rada gimana gitu. Jadi itu sugesti doang. Jadi ya udah. Dan salahnya gue itu mau tidur. Jadi kalau misalnya gue minum kopi sebelum tidur tuh kayak gimana, kayak susah tidur banget gitu. Jadi imajinasi gue itu langsung terombang-ambing, langsung kayak di sini mana, di sini mana, di sini mana. Tapi kebetulan itu lagi nggak terlalu kuat imajinasinya, jadi gue langsung tidur tuh di situ. Udah minum kopi langsung tidur dan nggak makan dulu. Terus ya gue tidur seperti biasa, dan udah tidur beberapa jam kemudian gue terbangun. Dan ya itu baik aja sih, emang gue suka terbangun ke tengah malam gitu. Jadi ya itu ya udah tidur lagi deh. Pas tidur lagi, si kakinya itu ada yang dudukin gitu, kayak ada yang dudukin. Jadi rep-repan? Enggak sih, enggak rep-repan sih. Jadi gue sempet rada aneh-aneh juga sih. Ya udah, gue tidur lagi. Nah, selesai tidur, gue bangun lagi sejam kemudian ternyata. Dan bener aja, gue di situ nggak bisa buka mata. Anehnya, nggak bisa buka mata dan gue susah gerak. Erep-erep, cek orang Sunda mah. Kalau orang biasa mah ketindihan. Terus mungkin ini kecapean. Nah, pas itu gue sempat bisa buka mata tuh, sedikit banget buka mata. Dan gue sempat lihat di kaki gue itu ada yang duduk, perempuan, anak kecil, pakai mukena, tapi rambutnya itu keluar. Kayak gimana ya? Ya keluar gitu. Di sisi ininya tuh ada bercak darah, kayak itu, kayak yang darahan gitu. Dan gue juga sempat itu halusinasi doang, soalnya kan udah minum kopi. Tapi pas gue pertajam lagi, lihat terus, ternyata itu bukan halusinasi anjir. Tapi nggak tahu sih itu halusinasi atau enggak, tapi menurut gue itu nggak halusinasi sih. Dan di situ kerasa banget dia dudukin aku di situ, kerasa banget rada-rada dingin gitu, nggak ada hawa panas gitu anjir. Jadi gue sempat shock juga di situ, dan nggak terlalu kaget banget, jadi ya shock doang. Dan di situ gue anjir, ini apa. Pas di situ kan dia langsung malik gitu ke arah aku gitu kan, ke arah pandangan aku, dan dia kayak ngeburemin penglihatan aku gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak pusing-pusing gimana gitu. Pas dia melek itu pusing-pusing gimana gitu. Tapi gue kelihatan jelas kalau misalnya dia tuh mukanya itu pucat, tapi banyak rambutnya di sini. Rambutnya ke depan. Nah, rambutnya ke depan. Ini bukan hantu mungkin ya, ini apa gitu ya, ini mimpi doang. Ternyata itu bukan mimpi. Dan di situ gue langsung merem ya. Alhamdulillahnya bisa merem. Kalau nggak bisa, nggak ya gimana. Langsung bisa merem. Dan udah merem tuh kayak yang ditarik gimana ya, kayak ditarik gitu kayak ditarik gitu. Jadi badan aku itu kayak yang mau ke atas gitu. Nah, udahnya itu ke bawah lagi udah, dan normal lagi. Pas gue cek itu kayak gimana ya, bekas si kaki ini tuh ada pasir gitu. Waktu gue cek itu berarti bener ini bukan halusinasi gitu kan. Ya udah, gue di situ fine aja udah.
Di sini tuh udah kerasa banget pasir-pasir kuburan, tau nggak? Ya gitulah, pasir-pasir kuburan. Dan di situ bau kentang. Walah, kayak bau kentang gitu. Anjir, bau kentang, ini siapa yang goreng kentang? Kebetulan gue juga suka kentang, Bang. Jadi ya nggak terlalu aneh sih kalau misalnya bau kentang, ya udah. Tapi menurut orang katanya kalau misalnya bau kentang itu ada kuntilanak. Ya, ya gue percaya nggak percaya sih, tapi ya udah. Di situ ya biasa aja bau kentang. Nah di situ gue udah tidur lagi. Kebetulan pas gue tidur itu mimpi hal aneh. Itu terjadi lagi, tapi di mimpi itu lebih serem. Soalnya gue tidur di kuburan. Itu di kuburan gitu, kayak di kuburan mana ya? Daerah Garut kalau nggak salah. Garut, Jawa. Tapi di kuburan itu kayak jejak-jejak pendakian gitu. Gue lihat pendaki lagi ngecamp, terus di situ tuh ada kayak semacam sesajen gitu di samping itunya, dan gue kebetulan di situ nggak bisa bangun, soalnya itu mimpi kan. Nah gue nggak bisa bangun di situ. Gue didatengin cewek cantik tapi pucat, gitu. Gue sempet, wah ini cantik nih tapi pucat gitu. Jadi gue agak curiga, dan kebetulan gue juga sadar kalau itu mimpi. Ya sadar juga sih. Ya udah sih, gue langsung bukan berangkat, jadi gue langsung ketarik gitu. Di mimpi gue langsung ketarik gitu, terus si kuntinya itu ketawa sedikit, hihihihi. Gue disitu langsung pusing, teng gitu, kayak ada yang ya ngedengung gitu, teng, ngedengung banget. Itu yang namanya wah pusing parah. Ini apaan ini, mimpi apaan? Langsung gue bangun itu. Di situ gue langsung bangun pas ngedengung gitu, makin parah langsung bangun. Dan gue kesiangan bangun jam 10. Ketiga, kamar gue berantakan banget asalnya. Yang gantungannya di atas jadi ke bawah semua. Terus yang tadinya handuk itu udah disusun gitu, udah berantakan. Dan tadinya selimut gua yang tadinya udah sedemikian rupa biar gue nyenyak tidurnya, acak-acakan, dan posisinya di samping tempat tidur gua, dan bantal gua di kaki gua. Dan kebetulan aneh juga, gue sadar kalau waktu itu gue malik. Jadi posisi tidur gue itu kebalik, jadi kebalik sendiri. Sadar, oh gini. Nah waktu itu gue sempat tuh lupa kejadian mimpinya itu, lupa. Nah pas hari kemudian oh ternyata inget juga. Nah jadi katanya ya kalau misalnya mimpi yang kayak gitu, berarti gue kalau misalnya explore ke tempat yang baru nggak permisi dulu atau nggak gitu. Aneh juga sih anjir, gue baru pertama kali gitu satu malam, tapi ceritanya banyak anjir, asli. Gue rada-rada gimana gitu. Itu beneran nyata, tapi menurut gue itu kayak yang gak nyata gitu, tapi itu beneran nyata. Ya terserah sih kalian kalau mau percaya atau enggak. Ini cerita gue, itulah cerita horor gue. Dan ada cerita lagi yang paling serem, bukan paling serem, yang lebih serem lagi, tapi gue nggak bisa jelasin satu video soalnya takutnya videonya kepanjangan. Jadi jangan lupa kalian bisa dengar juga sambil tiduran, sebelum tidur gitu ya, kalau misalnya kalian mau niatan mimpi buruk. Yaudah. So see you next video and bye.